Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Zoom pada laptop, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Nah, seperti ini tampilan Zoom, teman-teman. Di menu Home terdapat New Meeting, kemudian menu Join, kemudian Schedule, kemudian Share Screen. Share Screen ini untuk kita meng-share bahan yang akan kita presentasikan. Kemudian untuk New Meeting ini merupakan menu untuk kita nantinya membuat suatu rapat baru. Kemudian Join ini kita gunakan untuk mengikuti rapat yang baru. Kemudian Schedule ini digunakan untuk kita menuliskan jadwal. Nah, ada juga menu Chat, ini Chat. Kemudian pada menu Meeting ini ada My Personal Meeting ID. Ini ID milik teman-teman yang bisa dibagikan. Kemudian nanti bisa mengedit passwordnya, kemudian bisa membagikan linknya, dan lain-lain. Ini kontak yang dimiliki teman-teman bisa dimasukkan sini. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Ini saya close dulu. Kemudian saya uninstall dulu Zoom milik saya. Nah, sebelumnya saya akan uninstall Zoom milik saya untuk memberikan penjelasan pada teman-teman dari awal. Berikut saya uninstall Zoom milik saya. Saya klik uninstall. Nah, ini proses uninstall. Baru proses teman-teman. Nah, Zoom milik saya sudah saya uninstall. Nah, kita mulai bagaimana cara menginstal Zoom untuk digunakan pada laptop kita, sekaligus kita membuat forum rapat untuk kita berdiskusi atau mungkin melakukan pembelajaran daring atau mungkin mengadakan webinar atau mungkin mengikuti webinar dan lain-lain. Saya close. Nah, buka perambannya dulu. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla. Saya menggunakan Mozilla, saya buka Mozilla saya. Kita close. Kemudian kita ketik download Zoom. Download Zoom for PC. Nah, ini kita klik download Zoom for PC. Personal komputer kepanjangannya. Muncul beberapa website ini teman-teman. Ada zoom.use. Ini ada download digital trend, ini juga ada. Nah, kita pilih zoom.use ini. Download for Windows. Kita klik. Nah, otomatis akan diberikan opsi untuk menyimpan aplikasi installer untuk Zoom. Ada simpan berkas, ada batal, kita pilih
simpan berkas. Teman-teman bisa memilih folder mana tempat menyimpan teman-teman. Kalau saya simpan di D, kemudian saya buatkan folder aplikasi. Nah, di sini saya biasa menaruh hasil downloadan untuk aplikasi. Ini sudah ada teman-teman, Zoom milik saya yang kemarin saya download. Setelah itu kita klik save. Karena ada dua, kita replace, otomatis terganti. Nah, aplikasi Zoom sudah terdownload. Kemudian kita buka foldernya. Nah, ini teman-teman hasil downloadan tadi, Zoom Installer. Nah, kita install ya. Kita install dengan cara klik 2 kali bisa, klik kanan kemudian open juga bisa. Atau run as administrator juga bisa. Kita klik open. Proses teman-teman, proses menginstal Zoom ini. Tunggu sampai proses instalasi ini selesai, jangan tiba-tiba di close, nanti putus, nanti jadi tidak bisa digunakan. Nah, selesai teman-teman menginstal Zoom. Sekarang kita coba lihat di desktop kita. Nah, muncul pilihan join a meeting atau sign in. Karena kita pertama kali menggunakan Zoom, maka kita akan klik sign in. Kalau kita mau join pada meeting seseorang, maka kita bisa pilih join a meeting. Kita sign in dulu teman-teman. Di sini ada pilihan sign in for email, di mana kita diminta untuk memasukkan email kita, lalu passwordnya. Ada juga kita bisa sign in melalui SSO, bisa menggunakan Google. Yang terakhir ini bisa sign in with Facebook. Nah, agar lebih mudah, kita pilih sign in with Google. Saya pilih sign in with Google. Kita klik. Proses teman-teman. Nah, nunggu proses sampai selesai. Nah, di sini ada pilihan akun untuk masuk ke Zoom yang kita install tadi. Bisa menggunakan akun yang sudah ada ini. Bisa juga menambahkan akun yang lain apabila akun yang sudah ada ini tidak
Apabila akun yang sudah ada ini teman-teman tidak ingin menggunakan, bisa menggunakan akun yang lain juga. Saya menggunakan akun yang sudah ada ini. Kita klik. Nah, ada keterangan this site is trying to open Zoom meeting. Kita klik open. Nah, selesai teman-teman proses penginstalan Zoom pada PC kita atau laptop kita. Di sini kita bisa menggunakan Zoom ini untuk melakukan rapat dengan teman-teman atau mungkin bisa melakukan webinar, bisa juga melakukan pembelajaran daring. Nah, kita coba menunya satu-satu teman-teman. Di sini di menu Home ada pilihan New Meeting, ada Join, ada Schedule, ada juga Share Screen. Kemudian pada menu Chat ini ada Start Message, ada Contact Request, ada All File. Kemudian ada menu Meeting ini, ada Upcoming. Di sini terdapat My Personal Meeting ID yang bisa dibagikan teman-teman kepada teman lain apabila teman-teman kalian ingin mengikuti rapat yang kalian selenggarakan. Kemudian ada recorder ini, tempat menyimpan berkas rekaman kita teman-teman. Karena ini Zoom-nya versi gratis, ketika kita melakukan recording hanya bisa sampai 10 menit. Tidak bisa lama. Kecuali kalau kita mau membayar per bulannya berapa dolar sesuai yang diinginkan pada website penyedia Zoom ini, maka kita akan bisa leluasa melakukan perekaman pada Zoom kita. Karena ini versinya free, jadi kita tidak bisa terlalu lama melakukan perekaman. Lalu ketika kita menggunakan Zoom versi gratis ini, ketika kita menyelenggarakan meeting atau menyelenggarakan webinar atau mungkin pembelajaran daring, kita hanya dibatasi sampai 40 menit. Setelahnya, maka otomatis Zoom akan tertutup. Nah, kita coba klik New Meeting, teman-teman. Nah, sudah terbuka. Tap New Meeting tadi, kemudian kita diminta atau diberikan pertanyaan untuk memilih Join with Computer Audio. Dan di bawahnya ada tulisan Test Speaker and Microphone. Kita klik coba, kita tes. Nah, ini untuk mengetes apakah speaker kita berfungsi atau tidak. Jika sudah berfungsi, maka kita klik yes. Cek. Nah, keluar suara kita pada speaker laptop. Kita close. Nah, untuk memanggil teman-teman kita atau meminta teman-teman kita bergabung, kita bisa klik pada partisipan. Kemudian tanda panah ini teman-teman, tanda panah ini kita klik. Kemudian kita invite. Nah, kita invite, kita bisa memanggil atau meminta teman kita bergabung melalui email, bisa melalui Yahoo juga, Gmail ataupun Yahoo. Kalau copy invite link ini
untuk mengcopy link milik kita, kemudian kita bagikan. Kontak ini kontak yang ada di Zoom milik kita. Kemudian, bagaimana cara untuk merekod atau merekam? Nah, di sini ada menu record, lingkaran ini teman-teman. Record ini digunakan untuk merekam. Kalau chat ini, nah, chat ini digunakan untuk melakukan chatting, menulis pesan. Kemudian join audio. Join audio ini digunakan untuk kita untuk kita memilih. Join audio rambut nggak gue pakai. Apa? Join aja. Mana? Nah, untuk start video ini menampilkan wajah kita ketika kita melakukan perekaman. Karena ini saya silang, jadi tidak ada gambar wajah kita. Apabila kita klik, maka akan mengaktifkan kamera pada laptop ini, dan kemudian wajah kita akan tampil pada gambar Zoom kita. Nah, bagaimana sih caranya share screen? Caranya share screen teman-teman, kita klik share screen. Nah, di sini ada pilihan screen, kemudian whiteboard, kemudian iPhone Pad. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang sudah terbuka yang bisa kita pilih untuk melakukan share screen. Kalau kita pilih screen biasa ini, artinya semua layar ini akan tampil. Kalau kita pilih yang bawahnya ini, kita bisa milih aplikasi atau mungkin folder, ini sudah terbuka semua, ini menu-menu yang aplikasi-aplikasi yang terbuka maksud saya, untuk kita lakukan share screen. Kemudian nanti ketika teman-teman presentasi, terkadang video yang teman-teman putar tidak keluar suaranya. Nah, itu kenapa penyebabnya? Itu karena pada share komputer sound belum teman-teman centang. Maka agar suara pada saat kita memainkan video masuk ke dalam aplikasi Zoom kita diwajibkan melakukan centang pada share komputer sound. Misalnya saya pilih ini tadi Mozilla, mau saya share screen kan, saya klik, kemudian share komputer sound, kemudian kita klik share. Nah, otomatis menu-menu pada Zoom kita ada di atas ini teman-teman, jangan bingung, nanti pas share screen teman-teman bingung, loh kok hilang semua. Nah, padahal ada di atas ini menunya. Ini menu recordnya juga ada di atas ini. Nah, chat, record, meeting info, ada semua. Kemudian pada partisipan ini apabila kita klik, nanti akan tampil daftar nama teman-teman kita yang mengikuti Zoom. Nah, bagaimana cara melakukan mute atau unmute? Di sini ada tulisan more, kita klik. Nanti akan muncul mute atau unmute, atau mungkin nanti di sini ada gambar mic. Apabila kita klik maka akan muncul tanda silang, maka teman-teman kita yang bergabung atau partisipan kita tidak bisa berbicara. Apabila kita klik lagi kemudian mic-nya hidup, artinya teman-teman kita bisa
cara. Ini ada mute all. Apabila kita klik, maka seluruh partisipan kita yang masuk pada Zoom kita ini otomatis akan mati semua mic-nya. Kemudian apabila kita klik invite, nah ini kembali lagi pada menu tadi untuk menginvite atau mengundang teman-teman yang ingin bergabung. Terus bagaimana untuk keluar dari share screen ini? Nah, untuk keluar dari share screen ini, caranya kita klik stop share. Stop share kita klik. Nah, kembali lagi pada Zoom kita tadi. Kemudian, bagaimana cara merecord? Nah, ini ada menu record. Kita klik. Kemudian kita klik join audio, join with computer audio. Nah, di sini sudah ada tulisan recording. Nah, artinya Zoom milik kita ini tadi sudah memulai untuk melakukan rekaman. Bisa kita pilih apabila kita ingin berhenti sejenak. Apabila kita ingin berhenti sejenak, bisa kita klik pause. Apabila kita ingin berhenti, bisa kita klik stop recording. Misalnya kita klik stop. Nah, artinya recording milik kita tadi sudah berhenti. Nah, kemudian gimana sih letak penyimpanan hasil recording kita? Sudah saya jelaskan di awal tadi, ada di menu recording. Nah, apabila kita sudah selesai menggunakan Zoom, bagaimana cara mengakhirinya? Cara mengakhirinya, kita klik saja end. Nah, apabila kita memilih untuk end meeting for all, artinya kita akan mengakhiri meeting ini. Apabila kita memilih leave meeting, artinya kita yang keluar. Saya klik meeting for all. Nah, kembali lagi ke awal tadi teman-teman. Nah, ini convert hasil rekaman kita tadi. Terconvert. Nah, hasilnya akan terlihat pada record. Nah, di sini kan ada hasil record tadi. Apabila kita ingin melihat hasil rekaman tadi, kita klik open. Bisa juga play. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara kita untuk ikut atau join pada rapat yang diselenggarakan oleh pihak lain? Kita coba. Di sini ada menu home, kita klik. Nah, kalau kita klik new meeting tadi kan kita membuat meeting baru untuk diri kita sendiri terhadap orang lain. Orang lain bisa mengikuti meeting yang kita selenggarakan dengan cara invite tadi. Nah, untuk kita mengikuti meeting yang diselenggarakan oleh orang lain, maka yang kita klik adalah join. Klik join. Nah, muncul menu seperti ini teman-teman. Kita diminta untuk memasukkan meeting ID or personal link name. Meeting ID itu ini teman-teman. Ini meeting ID. Nah, ini meeting ID. Tapi ini milik kita. Kalau teman-teman ingin ikut meeting pada Zoom yang diselenggarakan, biasanya akan di-share meeting ID-nya, kemudian password-nya. Saya contohkan, ada meeting ID yang diselenggarakan oleh teman saya.
Kita akan coba masukkan ID personal, kemudian nanti ada passwordnya. Baik teman-teman, saya akan mencontohkan bagaimana cara kita join meeting yang diadakan oleh satu penyelenggara, atau mungkin ada webinar yang ingin kita ikuti, atau mungkin ada perkuliahan yang kita ikuti, kemudian kita diminta join meeting pada Zoom. Nah, berikut ini caranya. Yang pertama, pada kolom enter meeting ID ini kita masukkan meeting ID. Saya masukkan meeting ID yang ada pada layar ini, angkanya. Nah, kemudian di bawahnya ini your name, artinya tempat kita untuk menuliskan nama kita. Misalkan kita tulis nama kita Andi. Oke. Nah, di bawahnya ini ada dua keterangan. Do not connect to audio. Kemudian bawahnya turn off my video. Apabila kita centang ini, keduanya ini, yang pertama apabila kita centang, maka kita tidak akan bisa berbicara pada audio kita, sehingga orang lain tidak akan mendengar apabila kita berbicara. Apabila kita klik turn off my video, maka tidak akan terlihat tampilan kita, karena kita meng-off-kan video kita. Ini saya centang dua-duanya dulu. Kita klik join. Proses teman-teman. Nah, selanjutnya kita diminta memasukkan meeting passcode, atau mungkin orang-orang menyebutnya password, bisa jadi. Kita masukkan. Kita klik join apabila sudah kita tuliskan. Proses. Nah, muncul tampilan seperti ini teman-teman. Tidak usah bingung, karena tampilan ini menunjukkan bahwa kita menunggu host untuk admit atau menyetujui kita bergabung. Nah, setelah di-admit nanti, nah ini sudah di-admit, maka kita akan bisa bergabung dalam Zoom yang diadakan tadi. Proses. Nah, kemudian kita diminta join with computer audio, artinya kita melakukan join dengan audio pada komputer kita. Perhatikan pada pojok kiri ini, pada gambar mic kita tersilang, artinya kita tidak bisa melakukan pembicaraan atau tidak bisa berbicara. Begitu juga pada gambar video ini tersilang sehingga muncul tampilan diri kita. Apabila kita unmute, cek, maka suara kita akan terdengar. Nah, selanjutnya pada partisipan. Nah, di sini ada daftar partisipan yang mengikuti Zoom ini. Pada menu chat, kita bisa menuliskan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Pada menu view, teman-teman, yang ada di pojok kanan atas ini, view, ada 3 tulisan, speaker view, gallery view, dan full screen. Kalau kita klik speaker view, maka hanya pihak yang berbicara yang ada di tengah. Apabila kita klik gallery view, maka tata letaknya akan menjadi di tengah, seimbang. Apabila kita klik full screen, ini full screen, nah
tampilannya akan menjadi layar penuh, akan lebih luas. Kemudian bagaimana cara keluar dari full screen ini? Bisa kita klik ESC, tombol ESC yang ada pada keyboard kita. Bisa juga pada menu view yang ada di kanan atas, kita klik exit full screen. Nah, kembali lagi pada tampilan awal tadi, teman-teman. Kemudian, bagaimana cara kita keluar dari zoom ini? Di sini ada kotak merah, ada tulisan leave. Apabila kita klik, maka ada muncul tulisan leave meeting. Artinya kita bisa keluar dari meeting ini. Kita klik. Nah, kita sudah keluar dari meeting yang diselenggarakan tadi, teman-teman. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara menginstal Zoom, kemudian cara mengoperasionalkannya, kemudian cara merecord juga tadi sudah, cara join juga sudah. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.